Hai teman-teman, oke kali ini saya bakal buat tutorial membuat website portofolio menggunakan VS Code. Jadi pertama di sini kita bakal buat dulu folder baru. Nah di sini folder baru, teman-teman bisa namain, misalnya kita namain website portofolio. Nah di sini tinggal teman-teman, ini foldernya masih kosong ya kan teman-teman. Sekarang kita buka dulu VS Code. Oke, kita buka dulu VS Code, ini udah kebuka. Selanjutnya, file ini kita masukkan ke sini. Nah sekarang ini kita udah ada di website portofolio. Sekarang kita mau buat website portofolio menggunakan HTML dan CSS. Sini, sebelumnya kita memerlukan ekstensi. Yang kita perlukan adalah live server. Nah, di sini kalau teman-teman belum download, teman-teman bisa download dulu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat tab baru di codingan kita. Jadi kayak gini ya keluarnya, teman-teman. Itu kalau udah download, selanjutnya kita masuk ke ekstensi yang kedua. Itu ada auto close tag. Nah, ini aku udah download. Kalau teman-teman belum download, teman-teman bisa download. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menutup tag yang nanti teman-teman menutup otomatis tag yang teman-teman udah buat gitu, supaya gak banyak salahnya, meminimalisir kesalahan. Nah, oke, udah semua ekstensinya ke download. Selanjutnya di sini kita buat file baru, itu index.html. Bentar. Nah, untuk mengaktifkan kode-kodenya, teman-teman bisa langsung ketik tanda seru, enter. Nah, di sini teman-teman udah muncul nih, kayak gini. Jadi teman-teman tinggal masukkan tag-tag selanjutnya ya, untuk supaya nanti membentuk suatu website. Jadi di sini teman-teman saya ganti titelnya, misalnya jadi website portofolio. Nah, udah nih. Nah, terus kan tadi kan teman-teman udah download live server kan. Untuk mengeceknya apakah sudah aktif atau belum, teman-teman bisa di sini mencobanya dengan satu, misalnya halo semua. Saya gitu ya. Kita bisa langsung klik kanan, terus open with live server, dan yap, ini dia teman-teman langsung muncul. Nah, kita pakai di sini ya. Ya nanti tahu perubahannya. Misalnya teman-teman ganti lagi. Misalnya jadi welcome. Nah, otomatis di sini langsung keganti. Nah, begitu. Karena udah live server udah aktif, sekarang kita langsung aja mulai bagaimana cara membuat website portofolio. Oke, teman-teman, jadi di bawah titel ini kita ketik link CSS. Nah, nanti muncul seperti ini. Link rel ini tujuannya apa? Tujuannya itu menghubungkan file HTML dengan sumber luar, karena ini kita pakai link CSS. Jadi ini nanti link ini akan menghubungkan dengan file CSS kita. Nah, di Help ini ya, karena kita mau buat file baru, folder baru khusus buat style CSS supaya tampilan website kita lebih menarik, lebih indah. Jadi di sini kita isi dengan nama foldernya nanti, kan CSS. Score, nah nanti ada skor lagi garis miringnya, slice. Jadi nanti kita bakal buat file namanya CSS, dan di dalam kita bakal buat folder namanya CSS, dan di dalam folder itu bakal ada file namanya style CSS. Nah, kita langsung aja buat ya. Kita tambahkan folder namanya CSS. Terus itu kita di sini kita tambahin file namanya style
di CSS. Style di CSS. Nah, oke teman-teman, jadi ini udah ada 3 ya. Ada 2 folder. Ya, jadi di sini ada folder namanya website portfolio. Nanti di dalamnya itu ada index HTML dan ada folder CSS. Nah, di dalam folder CSS ini nanti ada style CSS. Yang nanti di sini kita bakal isi buat ya kode-kode gitulah ya pokoknya. Oke, kita langsung aja. Setelah di sini kita isi di bagian body. Nah, ini H1-nya kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Set. Nah, di sini kita isi tag nav. Tujuannya apa? Tujuannya navigasi ini yaitu menu untuk pindah ke bagian lain. Kan nanti kita mau buat style di folder CSS ini. Nah, buat pindahnya itu nanti ini bakal berguna pokoknya. Nah, di situ karena kan kita mau bikin dulu tuh di bagian website atasnya tuh bakal ada logo sama menu. Nah, jadi teman-teman di sini kan kita mau buat nav kan. Nah, di dalam nav tuh kan supaya lebih rapi gitu pokoknya kita buat dulu pembungkus bar di atasnya itu pakai guys, kita pakai wrapper. Nah, kita pakai wrapper. Nah, di dalam wrapper ini kan kita bakal buat 2 bagian, ya kan? Tadi aku bilang ada logo sama menu. Jadi di sini kita perlu div. Nah, div ini tujuannya apa? Tujuannya untuk membagi atau mengelompokkan bagian di dalam halaman web, gitu kan? Jadi sini kita tulis div, kan? Kita ketik div menu. Karena kita perlu div 2, jadi kita tulis dulu, guys. Div, terus ini juga di bawahnya div lagi. Nah, di sini kita isi logo. Terus di sini menu. Nah, gini guys. Nah, coba kita lihat hasil di sininya. Nah, nih, jadi ada logo dan juga menu, teman-teman. Nah, supaya tampilannya lebih menarik, ya kan? Kita masuk ke style. Masuk ke style. Nah, di sini kita tulis HTML, body. Jangan lupa kurung kurawalnya ya guys, ini penting banget. Nah, di sini supaya lebih bagus, bentar guys. Nih, supaya teman-teman bisa melihatnya. Live server. Nah, di bagian body ini kita tulis margin. Margin kita buat 0 supaya lebih rapi. Padding kita buat 0 juga. Jangan lupa guys, 0 px. Ini juga 0 px. Nah, ini kan jadi kayak gak ada space gitu kan. Nah, jangan lupa font size-nya juga ya, font size. Font size-nya kita bikin 16 px. Nah, sudah kan? Nah, tadi kita masuk lagi ke wrapper, pembungkusnya ya. Untuk mengaktifkannya kita pakai titik wrapper kan, kurung kurawal width 1024 px pixel. Nah guys, kayak teman-teman bisa lihat di sebelah kanan perubahan-perubahannya. Ini kodenya aku ketik di sebelah kiri ya. Setelah kita buat lagi margin ya, supaya lebih rapi lagi teman-teman. Itu kita pakai auto, ya kan? Kita pakai auto. Nah, supaya kita bisa melihat nih lebih rapi nanti ketika kita itunya. Ketiknya kita masuk dulu ke nav, di nav. Nah, di dalam nav ini kita pilih yang
di file wrapper. Habis itu jangan lupa kurung korawalnya. Nah, di dalamnya itu border 1px. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada garis-garis ya. Nah, nih tadi margin. Kok tadi ada di pojok, sekarang ada di tengah. Nah, tadi itu kita pakainya yang di margin auto. Nah, margin auto ini bikin dia pindah ke tengah. Nah, supaya kan kita mau bikin mereka tuh bukan atas bawah ya, tapi sebaris. Kan kita mau bikin tulisan logo dan menu itu menjadi sebaris. Kita pakai display. Sini kita tulis display. Display, kemudian di sini flex. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, mereka udah bukan lagi atas bawah, tapi udah mendatar ya. Di situ kita buat supaya kita mau supaya logo berada di kiri, menu berada di kanan. Gimana caranya? Caranya teman-teman bisa pakai ini. Masih di nav ini, teman-teman bisa di bawahnya menggunakan just the content. Nah, di sini teman-teman bisa isi dengan space between. Nah, ini. Kita lihat hasilnya. Nah, udah tuh logo di kiri, menu di kanan. Nah, karena kita mau bikin menunya itu ada tiga pilihan, kita masukkan lagi di ini index HTML ya. Nah, kita masukkan lagi di index HTML. Itu pakai yang div ini, menu ini, kita pakaiin class. Nah, ini menunya kita hapus dulu guys. Ini menunya kita hapus. Dan hapus. Nah, sini kita tulis menu kan. Kita hapus dan kita ganti menjadi tag UL. Nah, tag UL-nya apa? Ini unordered list, yaitu membuat daftar yang enggak bernomor. Jadi kan di situ ada UL, ada OL. OL tuh lupa apa panggilannya. Pokoknya yang OL ini dia dalam bentuk angka, sedangkan UL ini dia apa? Enggak bernomor, jadi simbol gitu loh teman-teman. Nah, habis itu karena kita mau bikin supaya jadi 3 kan, menunya itu ada 3 macam. Nah, kita tambahkan lagi di sini list item. Pakainya LI. Ada 3 kan. Jangan lupa pakai tag A. Langsung aja. Jangan lupa teman-teman pakai tag A ini untuk membuat link ke halaman atau alamat lain. Pokoknya nanti udah mudah banget lah pokoknya. Terus di sini misalnya teman-teman bisa di luar sini kita namain 3 nama yang buat menu itu apa aja. Nah, di sini aku isi aja premium course kan. Nah, ini kita salin aja karena kita mau bikin 3. Nah, terus sini kita hapus, ganti tentang saya. Sini kita ganti free course. Nah, kita lihat hasilnya jadi seperti apa ya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Tadi kita pakainya kan yang UL ya. Jadi dia munculnya titik-titik kayak gini. Tapi kalau misalnya kita ganti jadi
O, jadi O. Maka di sini yang muncul adalah angka 1, 2, 3, gitu kan. Tapi karena kita nggak perlu nih yang kayak tanda-tanda kayak gini, kita kan nggak perlu, nanti mau kita hapus. Jadi kita pakainya simbol aja teman-teman. Kita pakai simbol aja. Berarti ya. Nah ini kan masih kurang rapih ya, maksudnya terlalu ke pojok banget gitu kan. Yang 3 ini. Nah kita mau rapihin teman-teman ya. Kita masuk lagi ke style ya kan untuk rapihkan. Terus di sini kita tulis titik ada di mana tuh tempatnya ya kan? Menu. Jadi bagian menu. Terus sini kurang-kurang lagi. Dan kita ketik border. Border. Satu px 2px solid. Coba kita lihat. Coba kita lihat ya teman-teman. Nah ini udah ke tengah. Kenapa di sini aku pencet width 50%? Karena kita kan tadi kan terlalu ke ujung banget kan. Nah kita pengen supaya sama rata gitu loh ke tengah. Jadinya kita tulis 50%. 50% dari apa? Dari ini. Dari yang bagian Reaper ini. Reaper ini 1024 dibagi 50%. Jadi setengah gitu. Nah, karena sekarang kita mau fokus ke yang ini dulu nih, supaya mereka bisa sama rata mendatar gitu ya kan, nggak atas bawah kayak gini dan mau menghilangkan titik ini. Gimana caranya? Caranya adalah kita ini hapus dulu. Yang bagian ini kita hapus. Ya, border ini kita hapus. Terus terus kita di bawah sini kita itu lagi ketik lagi menu di dalam UL. Ya kan? Karena kan kita mau ini kan ubah menghilangkan titik-titik ini ketiga ini, maka kita aktifin lagi tuh titik, kita buka titik itu file, berarti file di menu yang ada dalam menu, di dalam UL, di dalam UL nih kan menu di dalam UL itu kan dalam UL, terus kurung kurawal kan, kurung kurawal di sini kita ketik display kan masih sama flex, display flex. Nah mereka jadi mendatar gini tapi masih ada titik-titiknya nih teman-teman ya kan. Maka dari itu cara menghilangkannya adalah pakai yang list style tipe. Ini kita pakai non. Nah, coba kita cek di sini. Nah, sudah menghilang tapi masih berdempetan. So, gimana caranya? Caranya teman-teman pakai lagi margin. Margin. Margin
0 0px, dan paddingnya juga jangan lupa padding 0px. Terus di sini just v content masih yang space between. Coba kita cek teman-teman. Nah, mereka udah berpisah-pisah kayak begini. Nah, tapi kan di sini kan masih jelek ya, masih kayak ada garis-garis gini, terus masih ada garis bawah gini, terus warnanya juga kurang bagus. Kita mau rapihin lagi, masih sama dengan di style CSS-nya. Caranya kita panggil dulu nih filenya pakai titik menu, ya kan? Karena itu ada di dalam menu. Terus 2L kan, terus LI, terus di sini A, terus kurung bawah. Nah, di sini text decoration kita non kan, biar gak ada apa sih namanya yang di bawah garis bawah gitu, yang garis bawah gitu guys. Nah, di situ warnanya ya, warnanya kita ganti biar jadi hitam pekat. Oh, normal. Nah, coba kita lihat. Nah, udah sudah jadi seperti ini. Garis bawahnya juga udah hilang. Ada, tapi kan masih ada garis gini kan, karena kita belum hapus nih border di bagian border di sini. Di sini kita hapus dulu guys. Set. Bentar ya. Border di sini kita hapus. Coba kita lihat. Kita lihat. Nah, udah guys. Selanjutnya kita itu fontnya masih jelek kan. Nah, kita di sini kita pakai font family. Font family. Di sini kita tambahin font family supaya tulisannya lebih bagus. Nah, di sini kan ada pilihannya ya dari CSS sendiri. Kemudian misalnya pilih ini nih. Kita lihat. Nah, tulisannya jadi kayak gini teman-teman. Tapi itu cara pertama. Cara kedua teman-teman juga bisa pakai font Google. Teman-teman juga bisa pakai font Google. Caranya adalah teman-teman ketik font Google ya. Ini teman-teman pilih. Nah, di sini ada banyak pilihannya ya, teman-teman. Teman bebas mau pilih yang apa aja, ya kan? Terus gimana cara pakainya? Cara pakainya kalau teman-teman kalau klik aja di situ. Ntar teman-teman pencet di sini get font. Teman-teman bisa langsung sini kan. Nah, di sini bisa langsung pencet ini. Nah, teman-teman pilih di import. Teman bisa langsung misalnya di sini ya teman-teman, langsung copy aja tuh. Ctrl copy. Teman bisa langsung copy dan masuk ke Visco tadi yang ini, ngisiin kan, bisa langsung hapus.
CTRL-V. Nah, ini teman-teman udah, coba kita cek langsung di sini. Nah, ini tulisannya kan udah agak berbeda ya teman-teman ya. Bebas, teman-teman bisa pilih sesuka hati teman-teman aja. Ya, habis itu kalau udah, nah, supaya terlihat lebih besar ya kan, teman-teman bisa masukkan, supaya lebih terlihat ukuran fontnya lebih besar, teman-teman bisa pakai font size di dalam nav yang ini. Sini teman-teman bisa pakai font size. Nah, bisa teman-teman install misalnya 18 px. Nah, jadi agak besar, atau bisa juga pakai apa ya, ini namanya tuh apa ya, aku lupa namanya. Bisa juga pakai prosentase 1.2 rm. Nah, bisa juga kayak gini teman-teman ya. Nah, jadi terlihat lebih besar. Oke, tadi kan udah ukuran font ya. Sekarang kita mau masuk ke apa namanya? Supaya tampilannya lebih menarik, website kita supaya memiliki warna dan tampilan lebih menarik nih di sini ya kan. Jadi caranya adalah teman-teman bisa cari warnanya melalui sini, melalui color. Nah, teman-teman bisa pilih di bagian populer, all time, dan di sini banyak pilihan warna. Teman-teman bisa pilih warna yang teman-teman sukai. So, teman-teman suka warna yang soft-soft atau lebih tua. Nah, aku bakal pakai yang ini deh, warna ini. Caranya adalah kita langsung buat menu baru di bawah sini. Kita buat menu baru. Kita di sini pakai nav lagi, nav baru. Oke, background color. Background color. Nah, tadi kan kita udah copy kan, tinggal kita paste aja di sini. Salah satu. Nah, saya tinggal lihat di sini. Di sini. Nah, udah ada warnanya ya teman-teman ya. Udah ada warnanya. Sekarang tinggal nah, ini kan tulisannya masih kurang bagus ya. Jadi kita pakai sini, kita pakai color FFF. Nah, jadi ini tulisan logonya terlihat putih. Tinggal kita ganti juga tulisan yang lain supaya lebih putih juga. Nah, ini juga sudah jadi putih kan, jadi lebih jelas tulisannya ya kan teman-teman. Ini masih kurang bagus ya. Nah, teman-teman, ini kan tampilannya masih jeleknya, masih mepet-mepet gini. Nah, gimana supaya lebih bagus? Jadi kita sini di Reaper, ini kita tambahkan reading.
Jadi kita tambahkan di sini padding kan 20 px spasi 0 px spasi 20 px spasi lagi 0 px. Nah, udah jadi teman-teman. Sekarang kita cek di sini. Nah, tampilannya udah jadi lumayan bagus, ya kan? Nah, sekarang next kita mau ubah tampilan logo ini bukan lagi tulisan tapi lebih ke gambar. Kita bakal ganti gambar. Nah, di sini aku udah nyiapin ya. Di sini aku udah nyiapin sini di sini. Sini aku udah ada logo. Dalam file ini ada logo, jadi kita pindahkan file ini ke website ini. Nah, sekarang kita cek ya. Di sini udah ada 2 folder dan 1 index ya. Nah, di sini setelah di sini kita masukkan di index. Caranya gimana? Caranya di logo ini kita hapus. Ini kita hapus. Terus di sini kita masukkan class salah class. Sini kita tulis logo. Terus yang logo tadi ini yang kita hapus, di sini kita ganti dengan image, img, enter. Nah, kita buka dulu di sini image logo, terus nama logonya. Nah, ini hapus saja ya teman-teman. Sekarang kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Nah, tapi logonya masih besar kan teman-teman. Jadi kita mau ganti. Gimana caranya? Caranya masuk ke style. Masuk ke style lagi, kita bikin baru lagi di sini. Ya, kita panggil dulu logo. Logo img terus ini img terus ini kita pakai height. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan ukuran yang teman-teman mau. Misalnya di sini aku mau pakai 120 px. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini udah di ukuran kecil ya teman-teman. Nah, tapi tulisan ini kan masih berantakan ya. Maksudnya kurang ke tengah. Gimana caranya? Caranya sama kayak tadi, kita pakai display. Ini aku bikin status aja deh. Caranya di sini ya teman-teman, bikin logo. Nah, di sini teman-teman pakainya display flex, ya kan? Flex. Terus di bawahnya only item center. Nah, coba kita buka. Nah, tadi ini mengubah logonya ya teman-teman. Tadi ini mengubah
Oke, selamat. Jadi teman-teman di sini kan udah jadi nih logonya kan. Nah, di situ cuman kayak masih kurang gitu. Nah, kita pakai di sini supaya lebih rapi tampilan logonya. Kita buat logo kalau display flex alloy item center. Nah, di situ di sini nah, supaya tampilan tulisannya juga lebih rapi, lebih ke tengah, di sini kita pakai di Navigator sini kita tulis alloy item dan pilih center. Coba kita cek. Nah, ini udah ke tengah ya teman-teman. Itu kurang serak sama ini, terlalu lebar. Coba kalau kita bikin 80. No. Benar 100. Kita ada